Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Eka yang bertugas pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu, saya berbicara dengan Bapak siapa nih? Raditya. Baik, Bapak Radit. Kalau boleh tahu, Bapak sekarang umurnya berapa tahun, Pak? 20 tahun. 20 tahun. Bapak alamat tinggalnya di mana, Pak? Tintali. Tintali. Baik, Pak. Kalau boleh tahu, pekerjaan sehari-hari Bapak sebagai apa, Pak? Mahasiswa. Sebagai mahasiswa. Kalau boleh tahu, apakah Bapak sudah menikah? Belum. Baik, Bapak. Kalau boleh tahu, Bapak datang ke sini dengan keluhan apa yang mungkin bisa disampaikan kepada saya terlebih dahulu, Pak? Mintik-mintik dan berair. Oh, seperti ini. Kalau boleh tahu, lokasinya lebih tepatnya pada daerah apa, Pak, ya? Pundak kanan dan menjalar ke bawah. Oh, seperti ini. Baik, kalau boleh tahu, itu sudah semenjak kapan Bapak rasakan, Pak? 5 hari yang lalu. 5 hari yang lalu. Baik, Pak. Kalau boleh tahu juga terkait dengan karakter dari keluhan yang Bapak rasakan saat ini, mungkin bisa dideskripsikan tidak, Pak, bagaimana? Bintik-bintik, gatal, nyeri, dan panas. Oh, baik. Kalau boleh tahu juga, apakah terjadi secara terus-menerus atau terjadi hilang timbul, Pak? Terus-menerus. Terjadi terus-menerus. Baik, Pak. Kalau boleh tahu juga, apakah bisa diceritakan, Pak, bagaimana kronologisnya dari awal itu? Awalnya bintik-bintik dan berairnya sedikit, tapi lama-kelamaan semakin membanyak. Oh, semakin banyak. Kalau boleh tahu, apakah ada hal yang memperberat dengan keluhan yang Bapak alami saat ini? Tidak ada. Apakah ada hal yang memperingan juga, Pak? Tidak ada. Tidak ada. Baik, Pak. Kalau boleh tahu juga, apakah Bapak memiliki riwayat penyakit tertentu sebelumnya, Pak? Tidak. Tidak. Kalau betul juga, apakah Bapak pernah mengalami hal yang sama seperti ini? 1 tahun yang lalu Ya. pernah pada paha kanan. Oh, seperti ini. Kalau betul, apakah di keluarga ada hal mengalami hal serupa? Tidak. Apakah di keluarga ada memiliki riwayat penyakit tertentu juga? Tidak. Tidak ada juga, Pak. Baik, Pak. Kalau betul, apakah Bapak sudah pernah melakukan usaha apa terkait dengan keluhan yang Bapak alami saat ini, Pak? Menggunakan bedak kaladin. Oh, seperti ini. Baik, Pak. Kalau betul juga, apakah ada perbaikan setelah itu, Pak? Tidak. Tidak. Baik, Pak. Apakah ada alergi obat-obatan tertentu, Pak? Tidak. Baik, tidak, Pak. Dari hasil analisis yang saya lakukan, di sini saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi dan juga palpasi, Pak, di mana nanti saya akan meminta Bapak untuk melepas pakaian Bapak, Pak. Apakah Bapak bersedia, Pak? Bersedia. Baik, jika Bapak bersedia, silakan Bapak berbaring duduk di terlebih dahulu dan melepaskan pakaian Bapak. Ya. Saya akan mempersiapkan instrumen dan alat-alat dan saya akan melakukan tindakan aseptik atau cuci tangan dan memakai handskon terlebih dahulu, Pak. Ya. Di sini saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu, yaitu melakukan cuci tangan. Setelah itu kita akan memakai handskon sebelum melakukan pemeriksaan. Baik, lalu setelah itu kita akan mulai melakukan pemeriksaan. Baik, Bapak, silakan Bapak sekarang menghadap saya, Pak. Ya. Seperti itu, biar jelas. Baik, di sini kita akan melakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan dermatologi, yaitu meliputi pemeriksaan inspeksi dan juga palpasi. Pada pemeriksaan inspeksi kita akan mengamati yaitu beberapa hal, yaitu terkait dengan lokasi dari lesi pasien. Kita juga akan mengamati di UKK primer dan UKK sekundernya. Kita akan mengamati distribusi. Kita juga akan mengamati yaitu bagaimana ukurannya, bentuknya, dan juga batasnya. Di sini kita akan menggunakan kaca lup juga untuk menunjang melakukan pemeriksaan. Namun karena keterbatasan alat, di sini saya akan mengasumsikan juga menggunakan kaca pembesar untuk menunjang melakukan pemeriksaan ini. Dan juga perlu kita ketahui bahwa kita juga perlu menggunakan senter apabila kondisi ruangan sedikit gelap. Dimana di sini karena cahaya sudah cukup terang, kita tidak perlu menggunakan senter. Baik, untuk yang pertama yaitu kita akan mengamati lokasinya. Apakah benar terjadi pada bagian pundak dan menjalar ke bagian punggung kanan saja atau terjadi penjalaran ke bagian tubuh yang lainnya. Dan memang benar secara inspeksi yang saya lakukan yaitu memang benar terjadi pada bagian pundak kanan dan menjalar ke bagian bawahnya. Dan selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan yaitu untuk menentukan eflorescensinya baik UKK primer dan juga UKK sekundernya. UKK primernya kita akan amati apakah ditemukan adanya vesikel, nodul, plakat, ataupun ditemukan adanya eritema, urtika, ataupun bulah. Di mana di sini dari hasil pemeriksaan inspeksi yang saya lakukan yaitu ditemukan adanya vesikel hipertiformis di atas kulit yang eritematos. Selain itu juga kita akan amati UKK sekundernya, apakah ditemukan adanya suatu bentuk erosi, apakah ditemukan esquama ataupun eksoriasi. Di mana untuk UKK sekundernya di sini tidak ditemukan. Baik, untuk selanjutnya setelah kita mengetahui bagaimana UKK primer dan juga UKK sekundernya, kita akan melihat atau menginspeksi yaitu distribusi lesi pasien. Apakah distribusinya apakah bilateral, unilateral, asimetris atau tidak. Di mana di sini nampak untuk distribusinya yaitu unilateral, di mana yaitu terjadi penjalaran dari bagian pundak hingga ke bagian punggung. Lalu kita akan amati juga setelah mengamati distribusinya, kita akan amati yaitu ukurannya apakah berbentuk plakat, apakah berbentuk linear ataupun lumular ataupun lentikular. Di mana di sini nampak untuk ukurannya nampak lentikular. Lalu setelah itu kita akan amati bentuknya dan juga susunannya apakah teratur atau tidak. Di mana di sini bentuk dari lesi pasien itu nampak teratur hipertiformis.
Lalu kita akan amati juga, yaitu pada bagian batas lesi pasien. Kita akan amati batasnya, apakah berbatas tegas atau tidak. Dimana di sini lesi pasien nampak berbatas tegas. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan palpasi. Pada pemeriksaan palpasi kita akan melakukan penekanan, yaitu dengan tujuan untuk mencari tahu apakah adanya suatu nyeri ataupun panas dan juga pendinginan lesi, dan juga kita akan menilai kedalaman lesinya. Baik Bapak, saya akan melakukan penekanan. Mungkin dapat terasa tidak nyaman, mohon untuk kerjasamanya Pak. Baik, jika terasa nyeri mohon untuk disampaikan Pak. Baik Pak, apakah terasa nyeri Pak? Ya. Baik, di sini tidak ditemukan ada suatu bentuk pendinginan yang terlalu berlebihan, dan juga saya juga mengamati pada pemeriksaan palpasi nampak sedikit panas pada bagian lesi pasien. Baik Pak, sudah Pak nih. Baik Pak, untuk itu sekarang silakan Bapak kenakan pakaian Bapak kembali, silakan duduk ke meja, saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu Pak. Baik, setelah itu saya akan mencuci tangan. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan yang saya lakukan tadi, saya akan menyampaikan kembali Pak bahwa dari hasil inspeksi yang saya lakukan itu ditemukan memang benar terjadi pada bagian pundak hingga ke bagian punggung kanan dan tidak menular ke bagian anggota yang lainnya. Dan juga dari hasil ukota primer ditemukan adanya vesikel hiperdeformis di atas kulit yang erythematos, dan juga sekundernya tidak ditemukan. Selain itu juga saya sudah melakukan pemeriksaan, yaitu untuk distribusinya itu nampak unilateral pada bagian pundak kanan ke bagian punggung. Selain itu juga untuk ukurannya tampak lentikular dengan bentuk yang teratur hipertiformis dan juga dengan batas yang tegas Pak nggih. Dan dari palpasi ditemukan adanya panas dan juga nyeri tekan Pak nggih. Sehingga dari hasil pemeriksaan saya lakukan, keluhan yang Bapak alami saat ini itu mengarah kepada herpes zoster Pak nggih. Dimana Bapak tidak usah khawatir karena penyakit ini bisa disembuhkan Pak nggih. Namun kita juga perlu melakukan pemeriksaan penunjang untuk bisa lebih memastikan terkait dengan kondisi yang keluhan Bapak alami saat ini dengan apa yang sudah tadi saya sampaikan Pak nggih. Dan untuk sementara saya akan memberikan Bapak sedikit obat untuk meredakan gejala-gejala dan juga keluhan yang Bapak alami saat ini Pak nggih. Dan selain itu juga dimohonkan agar Bapak tidak melakukan aktivitas yang terlalu berlebihan Pak nggih. Baik Pak, apakah ada yang ingin Bapak tanyakan Pak? Dok, kenapa penyakit ini bisa terulang lagi? Oh, kenapa bisa terulang? Baik Pak, di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit terkait dengan kondisi keluhan yang Bapak alami saat ini. Kondisi atau keluhan yang Bapak alami saat ini itu kemungkinan mengarah kepada herpes zoster, di mana itu biasanya disebabkan oleh virus varicella. Dan perlu kita ketahui Bapak bahwa virus varicella ini bisa menyebabkan yang kita kenal sebagai cacar air Pak. Dan cacar air dan virus ini biasanya ketika sudah sembuh, pernah Bapak mengalami sudah sembuh, dia akan menetap pada bagian tubuh kita dan bisa teraktivasi kembali. Nah, kenapa bisa teraktivasi kembali? Nah, ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti salah satunya karena sistem kekebalan tubuh yang menurun, selain itu juga disebabkan karena stres dan juga keadaan pada bagian tubuh yang tidak baik seperti ini Pak nggih, sehingga menyebabkan hal ini bisa muncul kembali Pak nggih. Sehingga perlu saya sarankan kepada Bapak juga agar Bapak juga menjaga kesehatan Bapak, olahraga yang baik, dan juga tidur istirahat yang cukup, mengkonsumsi air putih yang cukup, dan juga tidak melakukan hal-hal yang berkaitan memperberat terkait dengan kondisi ataupun keluhan yang Bapak alami saat ini Pak nggih. Nah, baik Bapak, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak. Apakah ada yang ingin Bapak tanyakan Pak? Tidak. Dan jika tidak, terima kasih Pak atas kerjasamanya, semoga lekas sembuh Pak. Iya.